Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel ini, KSH PON. Di kesempatan ini saya kedatangan sebuah HP Redmi 9C dengan kasus WiFi dan Bluetooth tidak bisa di-on-kan alias bodol. Oke, apa kabar sobat KSH? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Mendapat rezeki yang banyak dan berkah tentunya. Amin. Untuk kasus WiFi atau Bluetooth ini berada di satu IC ya. Berada di satu IC. Karena ini adalah HP 9C dan menggunakan chipset MediaTek, maka IC-nya adalah IC berkode MT ya. Biasanya di depannya itu ada huruf MT, dan untuk serinya saya belum tahu ya. Nanti kita coba cek dan lihat memakai seri apa. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita lihat terlebih dahulu mesinnya itu kronologisnya seperti apa ya. Entah masuk air atau dalam pemakaiannya terlalu sering atau bagaimana ya. Maka kita harus melihat secara fisik. Dilihat secara fisik, ini HP sudah pernah diservis ya. Dan ini adalah sangkar letak IC WiFi-nya dan Bluetooth ya. Satu IC itu dua fungsi ya, WiFi dan Bluetooth. Melihat dari bekas servisnya, itu adalah HP masuk air ya. Coba kita bongkar terlebih dahulu sangkarnya. Seperti biasa, pakai timah baru, lalu blower ya, agar lebih cepat lereh. Ini videonya saya tidak percepat ya. Jadi ini membutuhkan waktu berapa detik ya untuk melepas sangkar penutup IC-nya. Pelan-pelan saja. Kalau sudah terasa amoh apa ya bahasanya. Kalau sudah leleh, ini malah tadi kegeser ya. Kalau sudah lunak baru diangkat ya. Oke, ini sudah terangkat, berhasil terangkat ya. Wah, ini IC-nya sepertinya tidak terkena air ya, tidak ada yang korosi ya secara fisik. Coba saya akan melihat, ini saya ada PCB lain ya. Nah ini untuk jaga-jaga nanti kalau IC-nya mati. Coba kita cek apakah terdapat yang short. Sepertinya tidak ada yang short ya, atau konslet. Biasanya kalau short kan di kedua kaki kapasitor itu bunyinya sama ya, sama-sama keras. Oke, kita lihat buka kamus atau skemanya ya. Ini yang dibutuhkan tegangan kerja untuk IC WiFi seperti apa ya. Yang dibutuhkan itu tegangan apa saja. Dan di sini ada 3 tegangan. FCN 33,
dihasilkan dari tegangan IC power ya. Nah, ini IC power yang saya lingkari, ini IC power ya. Ini FCN33 dari IC power juga, dan ini FCN28 dari IC power juga. Ya, ini ya. Dan FCN18 juga dari IC power juga. Ya, dari ketiga tegangan supply, jika salah satunya tidak ada tegangannya, maka IC-nya tidak akan bekerja ya. Ya, ini dari CPU. Ini sih cuma data ya. Ya, ini. CPS in. Nah, ini untuk antena ya. Ini bukan kerusakan antena ya, karena Wi-Fi dan Bluetooth-nya tidak bisa di-on-kan. Kalau penyakit antena itu Wi-Fi, Bluetooth bisa di-on-kan, cuma sinyalnya kurang atau sinyalnya lemah ya. Itu biasanya di antena. Ini bisa kemungkinan kerusakannya berada di IC Wi-Fi-nya atau berada di tegangan supply ya. Bisa di IC powernya atau jalurnya yang putus. Untuk mengetahui jalurnya putus atau tidak, saya akan mengeceknya di kapasitor itu yang berada di dekat IC Wi-Fi yang mengarah di dekat IC power. Kita tester apakah putus ya. Kita lepas dulu sangkarnya, penutup IC power. Nah, dan di sini sudah terdapat percobaan perbaikan ya. IC power kelihatannya sudah dilepas, bekas dilepas ya. Nyambung, jalur nyambung ya, jalur aman. Berarti bisa juga kerusakan berada di IC power ya, karena ini kelihatannya sudah dilepas. Oke, kita coba angkat IC powernya terlebih dahulu. Apakah ada yang korosi ya di pin-pin yang berada di IC power, di PCB ataupun di powernya ya. Biasanya kalau terkena air itu ada yang gosong ya, jalurnya gosong. Seperti biasa saya tidak percepat videonya dan ada detikannya ya. Enaknya kalau servis HP ada skema, mempermudah ya, mempermudah dalam penyelesaian sebuah kasus kerusakan handphone ya.
Ya, ini secara fisik ada jalur yang putus ya, dan sudah disambung. Sudah disambung ya. Ada satu titik yang sudah disambung dan masih nyambung ya. Waduh, kemungkinan ini di IC powernya ya. Coba kita lihat secara fisik, kita lihat di mikroskop, ternyata ada satu pin yang gosong ya. Ini saya beri tanda ya, beri tanda anak panah. Ada satu pin yang gosong. Coba kita kerok terlebih dahulu ya, apakah bisa jalurnya masih aman ya. Kalau sudah tidak aman, maka kita harus mengganti IC powernya. Terlebih dahulu saya akan coba kerok terlebih dahulu ya, jalurnya apakah bisa selamat. Beri timah baru ya di pin yang gosong tadi, dan beri timah baru lagi ya, biar tingginya sama rata ya, jadi tidak perlu kita mencetak ulang ya. Setelah rata seperti ini, tinggal kita pasang lagi ya, dan kita coba, semoga saja berhasil. Bluetooth dan WiFi nya bisa on. Proses pemasangannya saya tidak percepat ya, saya beri detikan juga. Ini saya menggunakan blower quick ya, blower jadul dengan setelan yang sama. Setelannya itu angin 2,5, panasnya 3,5 ya. Pakai blower quick 850, blower analog. Ya, ini saya cek tidak short ya, jalur yang tadi di IC power dikerok ternyata bukan ground ya, berarti aman ya. Semoga saja ini berhasil. Kita dinginkan terlebih dahulu, lalu kita coba. Wow, Bluetooth sudah bisa on, otomatis WiFi juga on ya. Ya, betul sekali, WiFi dan Bluetooth sukses diperbaiki. Hanya kurang satu tegangan penyuplai, WiFi dan Bluetooth tidak bisa bekerja. Dan semua tegangan itu ada 3 tegangan berada di IC power ya. Jika tegangan ketiganya tidak mengeluarkan tegangan, maka bisa dipastikan IC power yang bermasalah ya, jika tidak ada jalur yang putus atau gosong ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat videonya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.